Hari ini, kita memulai perjalanan spiritual untuk menjelajahi sebuah topik yang dekat di hati setiap orang beriman, hasrat yang membara untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanda yang menyala-nyala bahwa Tuhan telah memilih Anda. Di dunia tempat kita hidup saat ini, banyak orang membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi mereka, kompa moral mereka sendiri, atau standar yang mereka tetapkan sendiri. Mereka bangun setiap pagi, merancang jalur mereka sendiri, membuat keputusan sendiri, menetapkan aturan sendiri, dan menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Mereka membangun tembok di sekitar hati mereka, memenjarakan diri mereka sendiri dalam benteng kehendak pribadi, menolak bimbingan ilahi dari Tuhan. Namun, ada orang lain, mungkin bahkan di antara kita yang bangun setiap pagi dengan kerinduan yang sepenuhnya berbeda. Orang-orang ini memiliki hasrat yang membara, melampaui kehendak, dan ambisi pribadi mereka. Ini bukan keinginan sementara yang terkait dengan keuntungan pribadi, melainkan panggilan suci, kerinduan yang tak terpuaskan untuk selaras dengan dan mengikuti kehendak Tuhan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Anda adalah anak Tuhan, bahwa Anda telah mengalami kelahiran baru, dan bahwa Anda adalah ciptaan baru. Bukti dari transformasi ini adalah hasrat yang membara di hati Anda untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memilih Anda, hasrat yang kuat terbakar di dalam diri Anda untuk mematuhi perintah-perintahnya, merangkul ajarannya, dan menyelaraskan kehendak Anda dengan kehendaknya. Ini bukanlah sesuatu yang alami bagi sifat manusia yang telah jatuh dan egois, yang secara bawaan berpusat pada diri sendiri. Namun, melalui kuasa transformasi dari kelahiran baru, Anda menjadi pribadi baru, seorang pria atau wanita yang mencari kebenaran dan kekudusan Tuhan. Anda menjadi seseorang yang bertekad untuk menjalani kehidupan dalam kekudusan dan kebenaran sejati, karena Tuhan sendiri telah memanggil Anda. Ini tidak berarti Anda tidak akan pernah tersandung atau selalu sempurna. Tidak, sama sekali tidak. Namun, arah hati Anda tertuju pada Tuhan dan kekudusan. Keinginan terdalam hati Anda adalah untuk menyenangkan-Nya dalam segala yang Anda lakukan. Mengenal Tuhan sebagai pencipta Anda adalah pengalaman yang mengubah hidup. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Kitab Suci menyatakan, Ia telah memilih kita dalam Dia, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya dalam kasih. Ayat ini mengungkapkan kedaulatan mutlak Tuhan, otoritas tertingginya atas alam semesta. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rencana Tuhan bagi kita bukanlah pemikiran sesudahnya atau reaksi terhadap keadaan itu telah ditetapkan sebelum waktu dimulai. Bukan kebetulan bahwa Anda mengasihi Tuhan, bahwa Anda merindukan untuk menyenangkan-Nya, atau bahwa Anda sedang mendengarkan kata-kata ini hari ini. Tuhan telah merancang ini sejak sebelum dunia diciptakan, karena Ia ingin menghabiskan kekekalan bersama Anda. Mari kita telaah lebih dalam Efesus pasal 1 ayat 4, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Mereka yang dipilih oleh Tuhan ditakdirkan untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Ini berbicara tentang kondisi rohani orang-orang percaya di mata Tuhan, disucikan dan dibenarkan melalui Yesus Kristus. Yang sangat penting, kekudusan dan ketidakbercacatan ini tidak berasal dari usaha kita sendiri, melainkan dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam kasih ini adalah motivasi di balik tindakan Tuhan. Ia memilih kita bukan karena jasa atau perbuatan kita, melainkan hanya karena kasih-Nya yang besar dan tak berkesudahan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi milik-Nya melalui karya Kristus. Ia memutuskan saat itu untuk menjadikan kita kudus di mata-Nya, tanpa cela, berdiri di hadapan-Nya, diliputi oleh kasih-Nya. Orang-orang percaya sejati memahami kedalaman kebenaran ini, karena mereka tahu dari apa Tuhan telah menyelamatkan mereka. Anda adalah seorang pendosa yang layak menerima hukuman, tetapi Ia menyelamatkan Anda. Tidak mengherankan bahwa mereka yang benar-benar lahir baru merindukan untuk menyenangkan Bapa Surgawi mereka. Ketika Anda merasakan kerinduan mendalam di hati Anda, sahabat-sahabat terkasih,
Itu adalah tanda yang tak terbantahkan dari panggilan Tuhan, pemilihan ilahinya. Jika Anda merasakan Roh Kudus membimbing Anda untuk hidup sesuai dengan ajaran dan perintah-Nya, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan Tuhan yang bergema di jiwa Anda. Mereka yang telah dipilih oleh Tuhan akan merasakan tarikan yang tak tertahankan menuju jalannya, jalan yang tidak selalu mudah, seringkali penuh dengan cobaan, pengorbanan, dan kesulitan. Namun, meski menghadapi tantangan ini, mereka yang dipilih menemukan sukacita dan damai, karena mereka tahu bahwa dalam setiap cobaan, setiap pengorbanan, setiap kesulitan, mereka tidak sendirian. Tuhan yang Maha Kuasa ada di sisi mereka, membimbing dan memimpin mereka. Sahabat-sahabat terkasih, jika hari ini Anda ada di sini dengan hasrat yang membara untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk menyerahkan rencana Anda dan menyelaraskannya dengan kehendak-Nya, ketahuilah bahwa ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwa Anda telah dipilih oleh-Nya untuk pekerjaannya yang luar biasa. Tanda kedua adalah kerinduan akan surga, tempat di mana Anda akan tinggal bersama Bapa Surgawi Anda. Dalam Wahyu pasal 21, ayat 1-3, kitab suci menggambarkan pemandangan yang hidup. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang telah dipersiapkan seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka, dan menjadi Allah mereka." Awudese, Alkitab mencatat banyak contoh, seperti Yesus, Daud, dan Abraham, yang mengungkapkan kerinduan mendalam akan rumah surgawi mereka. Yesus, melalui kehidupan dan perkataannya, sering berbicara tentang surga dan kerinduannya untuk kembali kepada Bapa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, Ia menghibur murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu juga berada." Kata-kata ini menegaskan antisipasi Yesus untuk kembali ke surga dan keinginannya untuk membawa pengikutnya bersamanya. Raja Daud, meskipun memiliki kekuasaan dan prestise duniawi, sering menyatakan kerinduannya akan kerajaan kekal Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 6, ia berkata, "Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa." Ini mencerminkan harapan Daud akan rumah kekal bersama Tuhan. Kerinduan Abraham akan rumah surgawi digambarkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 10, yang mengatakan bahwa ia menantikan kota yang memiliki dasar, yang dirancang dan dibangun oleh Allah. Ibrani pasal 11 ayat 16 menambahkan bahwa Abraham dan keluarganya merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Setiap tokoh ini, dengan caranya masing-masing, mengungkapkan kerinduan mendalam akan rumah surgawi mereka, menyadari bahwa waktu mereka di bumi hanya sementara, dan bahwa keberadaan kekal yang lebih besar menanti mereka di hadirat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, ada kerinduan unik yang bergema di kedalaman jiwa. Seorang yang terpilih hasrat yang mendalam akan rumah surgawi kita. Kerinduan ini berbeda dari yang lain, menandakan pemilihan ilahi kita, panggilan suci yang memisahkan kita untuk kerajaan Tuhan. Ini bukan hanya tentang melarikan diri dari kesulitan hidup atau mencari ganjaran kekal. Ini adalah kerinduan untuk persekutuan tertinggi dengan Bapa kita, kebutuhan yang membara untuk berada di tempat Pencipta kita berdiam. Lihatlah kehidupan Yesus, Daud, dan Abraham. Meskipun memiliki misi dan pencapaian duniawi, mereka memelihara kerinduan yang kuat akan surga. Yesus, Juru Selamat kita,
terus-menerus berbicara tentang keinginannya untuk kembali kepada Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita di kediaman ilahi itu. Jika Anda merasakan tarikan rohani yang sama, kerinduan akan rumah kekal Anda, bersukacitalah. Ini adalah tanda bahwa Anda termasuk di antara mereka yang telah dipilih Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya mengejek gagasan tentang surga. Tetapi bagi orang percaya sejati, surga lebih nyata daripada udara yang mereka hirup. Roh Anda menggema panggilan ilahi, mengarahkan pandangan Anda ke atas, ke tempat Bapa Surgawi Anda berdiam. Aspirasi surgawi ini tidak lahir dari ketakutan atau ketidakpastian, melainkan muncul dari sumber kasih ilahi dan kekudusan di dalam diri Anda. Ini lahir dari roh yang sama yang menegaskan kepada Yesus bahwa Ia adalah anak yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saya menasihati Anda, saudara-saudara terkasih, untuk mengenali kerinduan ilahi ini di dalam diri Anda. Rangkullah, peliharalah, biarkan itu memicu iman dan keteguhan Anda dalam perjalanan duniawi ini. Kerinduan akan surga, hasrat akan yang ilahi ini, menandakan bahwa Anda dipilih, disisihkan sebagai milik Tuhan. Jangan menekan kerinduan surgawi ini, karena Tuhan sendiri yang menarik Anda lebih dekat kepadanya, mempersiapkan Anda untuk persekutuan kekal dengannya. Saat kita menjalani dunia ini, temukan penghiburan dalam mengetahui bahwa perjalanan kita tidak berakhir di sini. Kita hanyalah para peziarah, ditakdirkan untuk sebuah kota mulia yang arsiteknya adalah Tuhan. Jika hati Anda menggema kerinduan surgawi ini, itu adalah tanda ilahi bahwa Anda telah dipilih oleh Tuhan. Ini adalah bukti dari janjinya di dalam Anda, kesaksian akan takdir Anda sebagai anak dari Yang Maha Tinggi. Ini adalah kerinduan suci yang hanya akan terpenuhi ketika kita mencapai rumah surgawi kita, di mana Bapa kita menanti kita.